Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gani Zaturama. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan membahas materi pelajaran filsafat pendidikan. Dalam materi tersebut, yang akan saya bahas adalah pengertian filsafat dan sejarah singkatnya. Pernah nggak sih kalian bertanya seperti ini, atau ini? Dari pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah filsafat lahir. Filsafat menjadi ruang bagi manusia untuk berpikir lebih dalam, tidak sekedar menerima jawaban, tetapi juga mempertanyakannya secara kritis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam pengertian umum, filsafat adalah usaha manusia untuk berpikir secara mendalam, kritis, rasional, dan sistematis dalam memahami persoalan-persoalan dasar kehidupan, seperti kebenaran, pengetahuan, nilai, dan tujuan hidup. Filsafat tidak berhenti pada jawaban, tetapi terus menguji dan menelaah kembali jawaban tersebut secara logis dan mendasar. Filsafat tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya. Mempelajari filsafat berarti menelusuri perjalanan panjang pemikiran manusia dari masa ke masa. Sejarah filsafat membantu kita memahami bagaimana suatu gagasan lahir, berkembang, saling mempengaruhi, bahkan saling mengkritik sesuai dengan konteks zamannya. Para pemikir besar tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari mata rantai pemikiran sebelumnya. Oleh karena itu, sejarah filsafat bukan hanya cara mempelajari filsafat, tetapi juga bagian penting dari filsafat itu sendiri. Sejarah filsafat bermula di Yunani kuno, khususnya pada masa Prasokrates, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat dikenal sebagai filsafat alam. Para pemikir mulai meninggalkan mitos dan kepercayaan tradisional, lalu menjelaskan alam semesta secara rasional. Thales berpendapat bahwa unsur dasar kehidupan adalah air. Sementara Anaximander menyatakan bahwa asal mula segala sesuatu adalah apeiron, yaitu substansi yang tidak terbatas dan abadi. Masa ini menandai perihal penting dari cara berpikir mitos, cara berpikir rasional. Zaman keemasan Yunani yang ditandai oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fokus filsafat bergeser dari alam menuju manusia. Socrates menekankan pentingnya moral dan pengetahuan diri melalui dialog kritis. Plato mengemukakan gagasan tentang dunia, ide sebagai realitas sejati. Aristoteles kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dan sistematis, serta meletakkan dasar logika dan metode ilmiah. Pada abad pertengahan, filsafat sangat dipengaruhi oleh agama, khususnya kekristenan. Filsafat berkembang dalam kerangka teologi dan dikenal sebagai filsafat skolastik. Tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas berusaha mempertemukan iman dan rasio. Meskipun kebebasan berpikir terbatas, filsafat tetap berkembang melalui lembaga gereja dan universitas. Pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, dunia Islam mengalami masa keemasan intelektual. Pemikiran Yunani diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, terutama dalam bidang logika dan klasifikasi ilmu. Ibnu Sina menggabungkan filsafat dan ilmu kedokteran, menekankan pentingnya eksperimen. Ibnu Khaldun memperkenalkan pemikiran filsafat sejarah dan sosial yang sangat maju untuk zamannya. Memasuki abad ke-17, lahirlah filsafat modern di Eropa. Fokus pemikiran bergeser menjadi antroposentris, yaitu berpusat pada manusia. Tokoh penting pada masa ini antara lain René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant. Filsafat modern ditandai oleh sikap kritis dan keraguan metodis dalam mencari kebenaran. Aliran rasionalisme, empirisme, dan kritisisme berkembang pesat. Pada masa kontemporer, filsafat berkembang semakin beragam. Aliran seperti positivisme,
fenomenologi, eksistensialisme, pragmatisme, strukturalisme, hingga postmodernisme. Muncul sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Filsafat kontemporer menegaskan bahwa pengetahuan, nilai, dan makna selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali. Dari Yunani kuno hingga masa kontemporer, filsafat menunjukkan bahwa berpikir adalah proses yang tidak pernah berhenti. Filsafat mengajak manusia untuk terus bertanya, menalar, dan mencari makna kehidupan secara bijaksana. Dengan memahami filsafat dan sejarahnya, kita tidak hanya mengenal masa lalu pemikiran manusia, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang kritis, reflektif, dan terbuka dalam menghadapi dunia masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan video saya tentang pengertian filsafat dan sejarah singkatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.